Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Saputri dari Universitas Pasundan Pendidikan Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan ilmu. Ilmu merupakan suatu proses berpikir tentang suatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmu. Sedangkan ilmiah merupakan sistem dan struktur ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan serta terbuka. Dengan kata lain, haruslah dilakukan penelitian. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yakni ethos yang berarti watak kesusilaan adat, sedangkan secara terminologi etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungan dengan baik dan buruk. Pengertian lain etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan manusia yang dapat dipahami oleh pikiran manusia, dan juga etika bisa disebut dengan moral. Moral di sini berasal dari kata Latin atau mos yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Selanjutnya itu ada tujuan etika. Tujuan etika adalah menilai perilaku manusiawi berstandar moral dan memberikan ketetapan nasihat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu. Yang pertama itu ada etika dan ilmu. Etika dan ilmu itu teknologi yang menimbulkan bergejala dehumanisasi, manusia kehilangan hakikat dirinya. Etika dan ilmu itu ada dualisme dari ilmuwan terhadap eksis ilmu dan teknologi. Yang pertama itu ada ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologi. Yang kedua itu ada netralitas, yaitu ilmu terhadap nilai-nilai yang hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja, sedangkan dalam penganggurannya. Yang kedua itu etika ilmiah, yaitu ilmu bersifat filsafat terbatas atas dua kelompok cabang, yaitu filsafat teoris dan filsafat praktis. Etika termasuk kelompok filsafat praktis yang menyatakan bahwa etika dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada etika secara umum. Etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pemandangan-pemandangan moral. Yang kedua itu ada etika khusus. Etika khusus adalah bagaimana seorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu. Selanjutnya ada penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai yang berkarakter untuk membangun karakter dalam melakukan penilaian secara ilmiah. Menurut Suharjana terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu trustworthy, terdiri atas kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, dan memiliki integrasi. Yang kedua itu menghormati orang lain, yang dimana selalu mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, selalu menerima saran dan masukan serta tidak dianggap dari paling benar. Yang ketiga itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab segala hal yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan dan selalu berpikir dan bertindak. Yang keempat itu adil. Adil selalu terbuka dan tidak memihak suatu golongan dan memiliki sikap empati terhadap sesama. Yang kelima itu cinta dan perhatian. Cinta dan perhatian selalu menolong orang lain, tidak egois dan sensitif serta kasar terhadap orang lain. Baiklah, itu saja yang saya dapat jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.